kasih sudah hadir di malam ini, malam hari ini. Semoga tentunya kita ini semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tidak kurang satu apapun juga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Amin ya Allah. Baik, mungkin kita dalam acara malam ini, pertemuan malam ini kita akan membahas khusus masalah RTQ. Dan saya hanya membuka, ya tentunya sebelumnya kita mohon arahan dari Pak Ketum dulu, ya. Setelah dari Pak Ketum baru kita langsung ke Mas Fadil aja, ya, karena informasinya kemarin Mas Fadil dapat masukan-masukan dari beberapa santri atau pertanyaan dari beberapa santri. Nanti Mas Fadil bisa menjelaskan, ya, terus apa yang harus kita lakukan, dan juga tentunya kita mengharapkan masukan-masukan dari teman-teman kita, ya, dari Pak Joko, dari Pak Rustam, dari Pak Suki, dari Mas Malik, ya, mudah-mudahan Pak Suki sudah bisa gabung. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke Pak Ketum, ya, Mas Bambang. Monggo silakan Mas, disampaikan arahannya. Baik, terima kasih Pak Sekum. Yang kami hormati Pak Oni, Pak Joko sebagai Dewan Penyantum RTQ dan pendiri RTQ, Pak Rustam, Kapit Takmir kita, Mas Malik, Ketua Pemuda dan Resminda, dan Ustadz Fadil, semuanya, dan Pak Supiono. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat dan salam tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan umatnya termasuk kita. Agenda malam hari ini, pertama, kami terima kasih atas kehadiran semuanya dalam virtual rapat ini, khusus membahas tentang RTQ, PTQ. Informasi yang saya terima dari Pak Kabid SDM, Pak Supiono, yang luar biasa, sedang mendapatkan ujian di rumah sakit pun tetap memikirkan RTQ, PTQ, dan dari Ustadz Fadil yang telah memberikan masukan. Pada prinsipnya, kami pengurus sebetulnya juga merenungkan bagaimana RTQ, PTQ ini bisa ada kegiatan. Akan tetapi karena situasi pandemi saat ini yang belum bisa kita pastikan kapan berakhir, dan mengacu khususnya di Kota Tangerang Selatan, belum ada informasi yang kami terima tentang acara atau penyelenggaraan RTQ PTQ yang secara langsung gitu. Jadi yang secara luring, yang secara tatap muka langsung. Tapi kemarin kami ada masukan dari Pak Sekum, dari Pak Kabid Supiono, dan informasinya dari Ustadz Fadil bahwa bisa diselenggarakan secara daring dengan sistem virtual. Oleh karenanya, pada prinsipnya di pengurus sangat menyetujui kalau itu bisa dijalankan secara daring, secara virtual. Tetapi kalau secara tatap muka langsung berada di RTQ, memang kami di pengurus belum ada kegiatan yang membuka itu semua. Bahkan masjid kita pun Al-Muhajirin kemarin terpaksa kita tutup kembali sampai nanti tanggal 3 September karena ada informasi positif di jamaah kita, ada yang terpapar COVID-19. Oleh karenanya, prinsip kami menyetujui jika itu bisa dijalankan secara virtual. Nah, kami mohon penjelasan, mohon dapat dijelaskan bagaimana mekanisme itu. Gitu. Mekanismenya seperti apa? Setelah kami semua, nanti kita minta masukan dari semua yang hadir pada virtual malam ini. Tetapi pada prinsipnya jika itu dapat dijalankan secara daring, secara virtual, kami di pengurus sangat menyetujui. Itu saja pembukaan kami. Seterusnya kami mungkin langsung saja kami minta Ustadz Fadil untuk dapat menjelaskan bagaimana metode secara virtual itu untuk penyelenggaraan RTQ ini. Itu saja untuk awalan, nanti
kita kembangkan dengan diskusi selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Fadil. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Pak. Langsung saja, Mas Ustaz Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati Pak Ketum, Pak Bambang, Pak Joko, Pak Suki, Pak Rustam, Pak Tony, dan Mas Malik ya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke inti. Jadi masalahnya banyak santri ngadu ke saya, Pak. Ya. Perkara RTQ gini. Ustaz, kapan RTQ mulai lagi? Nah, karena kan mereka kalau dari info PTIQ, mereka emang nggak ada untuk kegiatan tatap muka kuliah daring, seterusnya daring kan, dan mulainya tanggal 7 September kalau nggak salah. Nah, habis itu perkuliahan ya? Iya, mulai perkuliahan yang di PTIQ. Nah, itu kurang lebih katanya tanggal 7 September. Nah, sedangkan mereka kan masing-masing punya target hafalan, Pak. Ada yang terbatas dan ada yang penuh. Otomatis mereka harus ada yang mentor, harus ada yang terus motivasi di rumah. Nah, kemudian saya tahu kalau di rumah emang lingkungannya beda kan. Lingkungan beda untuk menghafal atau murojaah kurang gitu, Pak. Karena gak ada dorongan dari teman. Kalau kita di RTQ kan semuanya sama-sama ngaji, otomatis ikut ngaji. Satu tidur, malah yang tidur itu malu kan. Nah, kalau di rumah beda, emang godaannya beda. Saya juga dulu pertama-tama menghafal merasakan itu semua. Nah, jadi dari mereka menanyakan ke saya kapan RTQ mulai. Nah, kalau saya kan nanya abis itu langsung nanya ke Pak Suki. Kata beliau belum ada keputusan dari yayasan karena di daerah BPI itu masih zona merah kan. Karena kemarin juga sempat masjid buka 3 bulan terus tutup lagi karena ada 1-2 orang yang positif COVID. Nah, dengan itu saya mengusulkan untuk bagaimana kalau RTQ tetap berjalan via daring. Nah, beliau nanyakan ke saya gimana mekanismenya. Nah, jadi sebelumnya ini sudah saya omongkan juga ke Pak Joko. Bulan yang lalu ya, Pak. Bulan lalu saya konsul ke Pak Joko, gimana nih Pak RTQ biar tetap jalan. Karena saya juga pribadi punya tanggung jawab di RTQ kan. Saya sebagai penanggung jawab santri-santri, zalim dong saya kalau membiarkan mereka santri dengan hafalannya, saya di rumah diem-diem aja gitu, Pak. Saya juga merasa punya tanggung jawab kan. Nah, kata beliau, kata Pak Joko, ya udah, Fadil maunya gimana? Nah, kalau saya pribadi, ya daring juga oke. Karena kalau bisa sih, Pak, nih kalau mekanismenya gini, Pak. Jadi, kalau pas tatap muka dan di RTQ, kita 1 hari 2 kali setoran, pagi dan malam. Itu Senin sampai Jumat itu. Senin sampai Jumat 2 kali. Nah, kalau untuk daring, kan nggak mungkin misalkan Pak setiap harinya. Karena juga saya ada kesibukan lain, mungkin mereka juga ada kesibukan lain. Tapi kalau dibikin jadwal, insya Allah saya sudah konsul dengan mereka, udah diskusi dengan santri-santri, seminggu, insya Allah 3 kali pertemuan, Pak. 3 kali pertemuan. Daring ya? Daring. Itu malam. Hari Senin, Rabu, dan Jumat, insya Allah. Ba'da Isya. Nah. Durasinya berapa lama? Oh, iya baik, Pak. Untuk durasi, jadi kalau daring ini, saya mengarahkan mereka untuk hafalan baru saja. Jadi kan kalau yang di yang di RTQ, pagi hafalan baru, malam hafalan setoran yang lama. Hafalan yang mereka sudah hafal. Murojaah saja. Nah, kalau ini, untuk di daring ini,
saya utamakan hafalan yang baru. Karena kan waktunya panjang tuh Pak. Kita nggak kuliah dan di rumah juga mungkin ya nggak ngapa-ngapain. Mungkin jadi banyak waktu untuk menambah hafalan. Jadi saya mengutamakan di malam itu satu lembar itu kurang lebih 15 menit Pak untuk satu santri. Jadi hafalan baru satu lembar 2 kaca itu satu lembar dan hafalan setoran hafalan lama hafalan murojaahnya 2 lembar. Jadi satu santri menyetorkan 3 lembar, 2 hafalan murojaah, satu lembar hafalan baru. Jadi kurang lebih ya 20 menit juga insya Allah cukup Pak untuk satu santri. Itu kali berapa santri? Oh iya. Kalau santri kita ada 6 santri Pak. Sekarang ada 6 santri. Nah, oh iya, mohon maaf. Untuk ada juga sih Pak kendalanya kalau daring gini karena kan mereka tidak hanya yang di Jakarta atau di Bogor kan. Kalau di Jakarta Bogor ya sinyalnya bagus. Nah, kalau yang di luar-luar itu mereka ada kendala untuk di sinyalnya Pak. Jadi kemarin itu yang saya konsul dengan Pak Joko, sudah mulai itu 2 minggu berjalan, tapi yang setoran cuma 2 santri. Nah itu dia yang orang Jakarta sama orang Bogor. Yang orang lain mereka nggak ada sinyal. Dengan alasan... Sorry Pak Ustadz Fadil, sekarang tinggal 6 itu domisili mereka kan 6-nya di mana? Oh iya, yang ada di Lombok ada 2, Cirebon 1, selainnya Bogor dan Jakarta, Pak. Bekasi 6 jadi Pak. BPI tidak ada, Pamulang sekitarnya nggak ada? Nggak ada, paling dekat di Bekasi yang Muhdi. Ya. Jadi yang kendala dengan sinyal, ya yang orang-orang Cirebon dan orang Lombok 2 itu bisa sih Pak. Jadi mereka katanya ada provider yang bagus untuk sinyalnya, XL. Tapi katanya ya untuk paket internetnya agak mahal, kata mereka gitu. Nah, saya mungkin nanti saya coba usulin ke yayasan. Nah, itu aja sih Pak kalau kendalanya. Tapi kalau buat semangat, alhamdulillah mereka setuju semua. Karena juga mereka kan ada target untuk di PT IKI. Entah yang terbatas 5 juz atau yang full 30 juz. Jadi yang harus benar-benar ada yang menerima setoran setiap harinya gitu Pak. Jadi mereka sih semangat untuk ikut via daring ini, RTQ ini, karena mereka juga yang nanya sih, kapan katanya gitu, udah pada kangen gitu setoran katanya. Nah, untuk ini Pak, oh ya tadi kan seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, insya Allah. Satu santri kurang lebih 20 menit jatah untuk setorannya. Nah, untuk via-nya, saya dengan via video call Pak, video call WhatsApp. Jadi misalkan mereka sudah siap, misalkan hari Senin mulai jam 8. Nah jam 8 saya sudah start nih. Jam 8 udah pegang HP. Kalau mereka udah siap, mereka satu-satu video call ke saya. Jadi saya langsung video callan. Jadi nggak via Zoom gini. Kalau via Zoom kan mungkin nanti ada yang belum siap kan Pak, jadi saya nunggunya mereka siap langsung video call ke saya, baru kita setoran gitu via WA gitu, video call. Nah, kemudian apa? Ya mungkin itu sih Pak, mekanismenya insya Allah sudah gambaran, karena kemarin juga sebulan kemarin sudah jalan 2 minggu, tapi ya karena belum ada info ya dari yayasan langsung, mereka mungkin agak menyepelekan gitu. Kalau sekarang mungkin nanti kita mulai awal bulan atau kapan dengan info yang resmi, dan mereka kan juga masih terikat dengan RTQ, jadi ada tanggung jawabnya juga Pak gitu. Ya. Baik. Udah, Pak Ustadz. Ya mungkin itu sih Pak. Insya Allah mungkin kalau ada tanggapan atau pendapat dari Bapak-Bapak sekalian. Baik, Win, sementara saya menanggapi dulu. Yang pertama, terima kasih atas inisiasinya itu, bahwa memang untuk saat ini yang paling efektif ya dengan daring itu.
dengan sistem virtual, karena terus terang kalau untuk membuka secara langsung kami kebijakan di yayasan belum ada, di masjid juga belum ada. Nah, selanjutnya secara teknis nanti mohon minta tolong Pak Joko bisa dimatangkan, termasuk bila ada pembiayaan anggaran yang perlu disiapkan, ya nanti kita bicarakan untuk itu. Dan bila memungkinkan secara Zoom sangat lebih baik. Maksud saya begini, kalau memang itu kan bisa juga diikuti oleh jamaah gitu loh. Maksudnya itu, kalau memungkinkan secara Zoom. Nah, itu pasti butuh biaya, butuh itu. Nanti kita kalkulasi lah untuk itu. Tapi insya Allah kami menyambut baik atas inisiasi ini dan sepakat insya Allah nanti September kita mulai saja Ustadz Fadil. Nah, waktu sampai dengan September ini kita matangkan, terutama secara teknis nanti dengan Pak Joko, Nyun Selu, Nyun Tulung, Pak Joko dimatangkan secara teknis. Kalau secara dengan video call via WA itu plus minusnya apa, kalau dengan Zoom meeting plus minusnya apa. Tapi saya melihat kalau bisa secara Zoom akan lebih baik, dan nanti bisa jamaah ikut mengikuti. Saya insya Allah juga ada kesempatan akan ikut mengikuti gitu loh, sambil kita mengetahui perkembangan santri-santri kita. Di sisi lain kita juga insya Allah berbagi dengan mendengarkan, itu pun kan pahala dari Allah juga luar biasa. Seperti itu. Itu saja yang dari saya. Nah, selanjutnya monggo mungkin secara bergilir Pak Joko, silakan memberikan tanggapan, nanti diteruskan Pak Rustam, terus Pak Tony, dan Pak Suiki jika ada nyambung, nanti Mas Malik juga nanti mohon bisa ada urun rebuknya. Monggo Pak Joko ditanggapin. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama Pak Suki mohon maaf karena sinyalnya jelek, jadi dia tidak mungkin ikutan. Ya nggak apa-apa. Jadi itu aja, dia pesan aja, mohon maaf ya. Oke, mengenai untuk setorannya Ustadz ini, saya udah diusul ke Fadil waktu itu. Saya tanyakan juga dengan Zoom gimana gitu, karena kan alhamdulillah kan kita ada fasilitas ini yang relatif kita nggak perlu lagi kos untuk ini kan. Yang saya pikirkan adalah paketnya mereka anak-anak itu. Kan mereka perlu dana untuk XL itu kan. Kalau nanti saya pikir dananya cukup kok di PTQ, uangnya nggak tahu ada berapa saldo sekarang, tapi saya pikir nggak akan banyak loh untuk anak-anak ini, kan cukup lah saya pikir dananya itu. Nah, tinggal nanti kalau saya berpikir gini, nanti kita coba dulu dengan Ustadz Fadil, uji coba dulu lah beberapa anak ini dengan Zoom, dan mereka dengan provider yang baru, kita coba dulu. Nanti kalau sudah lancar, kita share dengan yayasan. Barangkali begitu. Ini ide saya begitu sih. Kemarin saya juga, karena saya minta ke Fadil, saya mau ikut join juga waktu itu. Cuman waktu itu mungkin Ustadz Fadil agak sibuk dengan santrinya, saya nggak jadi ikut saya. Karena saya minta waktu itu saya ikut join di setoran itu. Saya juga pengen lihat gitu kan. Nah, jadi gitu Pak Bambang, Pak Tony. Jadi kalau untuk fasilitas ini, insya Allah sih, asal ada jadwalnya, kita bisa atur waktu ketersediaannya dari Zoom ini. Saya kira itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi, saya sependapat diuji cobakan dulu, gitu, dan nanti untuk kos biaya anak-anak dihitung saja. Jadi nanti kita carikanlah solusinya semua. Insya Allah nanti dari PTQ, ATQ kan dana juga ada, sementara ini kan tidak banyak terpakai. Nah, nanti kita alihkan untuk hal-hal yang seperti itu. Secara prinsip seperti itu. Selanjutnya monggo Pak Rustam, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini memang kepikiran terus sama kita, karena tanggung jawab kita yang besar terhadap mereka-mereka dan terhadap jamaah, sehingga saya hampir setiap satu kepikiran terus bagaimana supaya RTQ ini hidup. Nah, kebetulan malam ini ada begini, saya sangat menyambut. Ya, saya lebih suka dengan Zoom, Pak Ustadz, karena
apapun biayanya kita tanggung bersama lah. Kalau kata nggak ada duit kita tanggung bersama nanti. Kenapa dengan Zoom? Nanti mereka tuh akan rame seperti ini, mereka semangat gitu loh. Ini kan selalu mereka tuh memuka gitu Pak. Nah tadi juga Mas Bambang mengatakan ya kita bisa nguping, bisa ikut-ikutan juga. Jadi kan mereka semangat gitulah. Masalah biaya kita tanggung bersama nantilah gitu. Nah waktu itu beberapa minggu yang lalu tuh saya main-main ke RTQ, saya merasa sedih juga itu rumah kok, ya Allah kotornya luar biasa. Sehingga saya dengan Malik ngambil inisiatif, ya kita kerjakan satu orang untuk membersihkan. Ya. Nah jadi ya jangan sampai ya stuck atau apalagi mati sama sekali kita nggak enak gitu loh. Nah jadi saya lebih bagus minggu depan ya kita mulai awal bulan benar, awal bulan kita mulai saja. Hanya itu sementara dari saya itu dulu, kita segera mulailah gitu. Baik, terima kasih Pak Rustam. Monggo Pak Tony. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pribadi juga pada prinsipnya senang sekali ya kalau RTQ ini kita bisa hidupkan kembali ya. Karena memang juga selama ini orang bertanya ya, terutama si yang menghibahkan rumah. Ini mau dibikin apa RTQ? Kok kelihatan nggak ada kegiatan? Cuman dengan adanya pandemi ini kita masih bisa bilang bahwa kita belum bisa mengumpulkan santri ya. Maka dengan adanya ide ya atau usulan untuk daring atau virtual ini bagus sekali ya. Saya pikir masalah biaya juga saya setuju. Karena kan kalau santri kumpul, kita juga tetap harus ada biaya, ya, biaya transport, biaya konsumsi, ya, dan segala macam, ya. Nah ini kita alihkan untuk biaya infrastruktur, artinya paket, ya. Jadi mungkin yang penting sekarang didata aja dulu nih, ya, per orang berapa paketnya, gitu ya, sebulan misalnya seperti itu. Kedua, saya juga senang sekali bisa menggunakan Zoom, ya, walaupun mungkin kalau tadi Ustadz Fadil bilang sehari 3 kali ya store ya Mas. Ustadz Fadil ya, benar nggak? 1 minggu 3 kali Pak. 1 minggu 3 kali Pak. Oh 1 minggu 3 kali. Ya. Senin, Rabu, Jumat. Satu hari berapa kali? Sekali aja? 1 kali aja malam. Sekali Ba'da Isya. Oh ya gitu, Ba'da Isya. Jadi kalau gitu gini ya, artinya mungkin ya, artinya kalau waktu setoran yang bisa dilihat atau disaksikan oleh orang banyak, seperti biasa Pak Joko, mungkin kalau kita ada pengajian seperti Ustadz Ali Nurdin waktu itu, mungkin di-share aja ke jamaah gitu, ya, boleh. Bahwa tanggal sekian, jam sekian, kita ada daring untuk setoran hafalan, ya. Kalau jamaah yang mau bersedia hadir untuk mendengar dan menyaksikan saja, silakan aja gitu, ya. Artinya mungkin juga bisa aja misalnya ngasih masukan juga nggak apa-apa seperti itu ya, tapi artinya kita juga menyaksikan semuanya gitu. Ya. Jadi mungkin itu aja yang dari saya, mungkin waktunya aja nanti kita atur gitu. Yang penting infrastrukturnya dulu nih kita siapin Pak Joko. Kalau udah emang Zoom ini udah oke, ya udah kita jalan gitu. Ya. Baik. Itu aja mungkin dari saya. Gitu. Ya. Baik, makasih. Mas Malik, monggo. Ya baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju sekali dengan agenda tersebut, karena sebetulnya saya juga sempat kontak dengan Ustadz Fadil bahwa ini kita perlu pengajian online untuk perbaikan bacaan teman-teman. Paling yang ingin saya bicarakan adalah soal target. Mungkin untuk anak RTI kan mereka punya target khusus. Nah, nanti saya coba sounding ini ke teman-teman Respinda. Kalau misalnya mereka mau ikut, jadi mungkin diturun, kalau untuk Respinda nggak mesti nyetor Ustaz ya. Paling mereka bisa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, insya Allah. Karena saya sendiri nanti akan fokus ke arah sana dulu. Begitu. Dan saya insya Allah akan join untuk kegiatan ini langsung. Tapi untuk teman-teman saya nggak tahu berapa orang yang akan ikut join. Yang jelas karena mereka juga sebagian sudah masuk kerja dan jam kerjanya juga sama aja kayak jam kerja sebelum pandemi, jadi saya juga nggak bisa mengharapkan banyak dari mereka seperti itu. Nah kemudian untuk seperti teman-teman yang akan ikut seperti Marwah, Nisa, itu kira-kira perlu juga disediakan nggak Pak, biayanya itu ada apa nggak untuk paket internet kalau misalnya harus ikut kegiatan Zoom ini? Kita pilih aja beberapa orang. Halo Malik.
Oh gitu. Kita pilih beberapa orang yang sudah kita anggap bagus kayak Feby, Marwah itu kita nggak apa-apa, kita biayai lah, nggak 3 orang atau 4 orang kita biayai. Ya baik, itu aja yang saya mau tanyain. Yang penting kalau misalnya ada teman-teman yang ikut, mereka pasti insya Allah nggak akan setor hafalan, tapi mungkin fokus untuk perbaikan bacaan. Mungkin seperti itu aja, Ustaz. Insya Allah. Baik, terima kasih semuanya sudah menyampaikan pendapatnya, urun rembuknya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pertama kita sepakat bahwa RTQ kita jalankan secara virtual. Insya Allah. Yang kedua, kita mulai di awal September. Nah, yang ketiga secara teknis dan secara kalkulasi pembiayaan tolong segera dianggarkan, dirumuskan, termasuk yang dari Resminda, berapa saja yang akan kira-kira mau ikut, dan sebagainya. Kalau itu akan keluar angka pembiayaan, silakan. Yang penting ada gambaran biayanya dulu. Insya Allah kalau sumber nanti kita di pengurus insya Allah akan berpikir, di Dewan Penyantun juga akan berpikir bagaimana untuk itu semua. Dan bismillah, insya Allah dengan niat baik, pasti Allah memberikan jalan keluar dan kekuatan untuk kita semua. Jadi secara prinsip Ustadz Fadil, nanti tolong dimatangkan dengan Pak Joko secara teknis. Terus seperti itu Pak Joko nanti mohon dihitung saja kira-kira pembiayaan seperti apa. Mudah-mudahan dari RTQ tertutup, kalau tidak pun nanti kita upayakan dengan solusi-solusi yang lain. Saya rasa itu untuk kesimpulan rapat kita malam hari ini, dan semoga menjadi catatan-catatan kebaikan bagi kita semua. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Mamang, tanya sebentar, Pak Mamang. Monggo, silakan. Ini posisi Ustaz Fadil tetap di rumahnya ya? Iya, saya di rumah. Oke. Oke, itu aja sih mungkin dari saya sih. Itu aja tanya posisinya. Sebentar Pak. Pokoknya nanti syarat. Sebentar, kalau Ustaz Fadil, kalau RTQ kita bersihkan, keberatan nggak tinggal di RTQ? Di RTQ, Pak. Ya. Andai kita bersihkan, jadi gimana kira-kira? Atau yang baik yang mana? Apa tinggal di RTQ, apa tinggal di rumah? Mungkin untuk sementara Pak Rustam, untuk sementara biar di rumah masing-masing saja. Nanti sambil kita melihat perkembangan kondisi pandemi ini, gitu aja. Jadi paling enggak September nanti 1 bulan kita evaluasi. Ya mudah-mudahan setelah itu, karena begini, ini yang informasi yang saya terima, vaksin itu kan baru nanti Januari, Pak. Januari itu baru sekitar 100 jutaan penduduk Indonesia. Nah, sampai bulan Mei kira-kira baru 75% seluruh penduduk Indonesia gitu. Nah, mudah-mudahan yang penting Januari start betul vaksin ini sudah kita ada benar, nah itu berarti perkembangannya kan lebih baik. Tapi untuk sementara ini ya kita antisipasi sajalah. Kalau memang bisa dijalankan dari rumah masing-masing, untuk sementara ini biar ada masing-masing. Tapi saya terima kasih Pak Rustam dengan Mas Malik yang sudah ambil inisiasi, tetap harus dibersihkan RTQ-nya. Artinya ada atau tidak ada orang, kemarin kalau sudah ada orang yang ditunjuk untuk membersihkan, silakan saja diteruskan untuk itu. Itu aja Pak Rustam. Oke. Ya, cukup. Baik. Saya rasa cukup ya, kami kembalikan Pak Tony untuk mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih Mas Bambang. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh Pak Ketua Umum. Cuman saya mungkin perlu titip juga buat Pak Rustam, bisa di-info, bisa di-announce ke jamaah apakah lewat BAG bahwa RTQ kita aktifkan dengan sistem daring. Ya. Boleh. Jadi nanti kalaupun misalnya jamaah ada yang mau tahu atau mau lihat atau mau dengar setoran-setoran, nanti kita akan informasikan jadwal-jadwalnya seperti itu. Ya, boleh. Jadi supaya jamaah juga tahu bahwa RTQ kita ini nggak stuck lagi, tapi ya disesuaikan dengan kondisi pandemi ini gitu. Ya. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk
Pak Ketum, Pak Rustam, Ustadz Fadil, Pak Mas Malik, dan wabil khusus buat Om Joko nih yang banyak membantu ya, yang sudah menyiapkan infrastrukturnya ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan pun Zoom ini juga akan dibantu Pak Joko ya. Karena Pak Joko juga siap aja membantu. Kalaupun misalnya yayasan pengurus mau rapat dengan sistem virtual, kita bisa minta bantu Pak Joko juga nih. Insya Allah. Jadi, udah saya tawarkan harus ketemu. Ya, Allah. Ya. Pak Rustam juga mungkin nanti kalau ada apa ya, Ustadz siapa, entah Pak Tibi atau boleh mau pengajian, kita bisa minta bantu Pak Joko ya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariahnya Pak Joko ya. Amin. Dan semuanya buat kita semua menjadi ladang pahala buat kita dalam kondisi pandemi. Kita tetap bekerja untuk membesarkan agama kita dan menjaga masjid kita ya. Mungkin sedikit info tambahan aja dari saya sebagai gugus tugas. Insya Allah besok beberapa teman kita akan di tracing swab ya. Jadi dari pihak keluarga yang terpapar, dari jamaah, dari marbot, insya Allah besok jam 9 itu akan di swab. Ya, jumlahnya ada 13 orang. Ya kita doakan semoga hasilnya semua negatif ya. Amin. Ya, kita bisa lebih tenang ya, dan kita juga mungkin akan lebih lebih strict atau menggalakkan pengawasan terhadap jamaah yang akan sholat di tempat kita. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.